Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan lebih bersemangat, mudah-mudahan tambah sehat. Amin. Yang aras-arasan saya doakan sandalnya hilang sebelah. Jangan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati, kita taati bersama gurunda tercinta kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mujab Mutahar atau Gus Mujab dari Ampel. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, yaitu tentang real happiness, kebahagiaan yang sejati. Alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2026 Allah takdirkan kita untuk bisa hadir di sini di ballroom Pondok Pesantren di Gibran Al Yasmin dalam kajian senja yang selalu kita usahakan istiqomah di hari Rabu sore. Hari Rabu sore, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk hadir dalam kajian senja, baik yang mengikuti acara ini hadir di ballroom maupun para pemirsa yang berada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan bahwa pada kesempatan sore hari ini acara ini didukung sepenuhnya oleh Bebek Sinjai, Umi Hajah Muslihah, terima kasih telah mendukung konsumsinya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana bunda? Dan sponsor tunggal kita, sponsor kita pada kesempatan kali ini ada Ibu Hajah Siti Rofiah atau Bunda Rofi. Beliau adalah owner dari PT AM Nanda Putra Scaffolding yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, malahan kita doakan beliau selalu sehat, usahanya tambah lancar berkah, dan bisa menjadi inspirasi bagi bunda-bunda yang lain, baik yang berada di ballroom maupun yang menyaksikan secara online di rumah. Baik, pada kesempatan yang luar biasa kali ini, kita ini kan kepingin bahagia ya bunda. Bahkan saking kepingin kelihatan bahagianya, seringkali kita ini bikin status palsu. Status palsunya apa? Ya biar kelihatan bahagia begitu. Apakah ada di antara kita seperti itu? Ada. Kudungnya apa? Oh, kok iso ireng ilo lah aku lah. Om di sini yang lebih banyak hadir yang kerudung putih, kok bisa saya yang jadi terdakwa, ini kan luar biasa. Baik, di antara kita ini selalu mencari kebahagiaan yang sejati. Bahkan saking kepinginnya kita itu dikatakan oleh orang lain itu bahagia, kita kadang-kadang pura-pura bahagia. Ingat bunda, bahagia itu di hati, bukan di story. Ya dua-duanya. Dan yang penting bahwa sebenarnya pura-pura bahagia itu mudah, yang susah itu pura-pura langsing, Ustadz. Baik, segera saja kita ikuti bersama ngaji kita di senja kali ini bersama beliau, gurunda tercinta kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mujab Mutahar atau Gus Mujab. Kami persilahkan. Baik, terima kasih bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para bunda semuanya yang sore hari ini, semoga Allah anugerahkan untuk kita kesehatan. Bunda Cita dan Pak Hilmi, semoga keluarga besar Al Yasmin semoga selalu sehat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang hingga detik ini masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita detak jantung, dan hingga detik ini pula kita semuanya hadir di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah menjadi amal kebaikan,
menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumul mizan, di mana amal-amal akan ditimbang oleh Allah seberat apa antara yang baik dan yang buruk. Semoga kita semuanya Bunda, para pemirsa, Allah anugerahkan kepada kita rizki yang berkah, usia yang berkah, keluarga yang berkah, dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah usia yang berkah dan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Baik Bunda, tema kita pada sore hari ini adalah real happiness. Artinya kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Di sini yang hadir nih, siapa yang tidak ingin bahagia? Tidak ada yang angkat tangan. Pasti siapa yang ingin bahagia? Angkat tangan semuanya. Pasti, Masya Allah. Pertanyaannya itu Bunda, semua orang itu pasti ingin bahagia. Profesi apapun, mau petani, mau pedagang, mau ASN, mau pengusaha, mau dosen, guru, kiai, ustadz, tokoh masyarakat, bupati, gubernur, presiden, semua ingin bahagia. Tapi kalau kita bicara bahagia dalam hidup Bunda, yang ada itu, saya tanya jenengan, kebahagiaan di dunia itu yang kita rasakan itu, coba jenengan nilai ya, kira-kira semu atau tidak? Semu apa tidak? Semu. Contohnya seperti ini, ada orang ketika ditanya, sampean bahagia ini pas apa? Wah, aku bahagia pas ngopi, hari ngono dikancani sing ngerokok ya ngerokok gitu ya. Ada yang ngomong, enggak, saya gitu itu biasa. Saya itu kalau bahagia, kalau di rumah, kemudian duduk berdua dengan suami, gitu ya Bunda ya. Gitu toh? Ada teh kopi gitu Bunda Cita ya. Tapi kalau nggak dikasih duit nggak bahagia. Oh gitu ya. Oke, jadi itu Bunda Cita. Jadi orang itu ternyata kebahagiaan itu subjektif. Subjektif banget. Kadang saya kapan hari ngisi kajian di Ngoro itu lagi buka pabrik gitu. Saya diundang untuk ngasih motivasi sedikit. Beliau itu ownernya itu cerita. Saya bilang, bah monggo didahar. Aduh Pak Ustadz, saya kalau makan ini nanti kesehatan saya terancam ini. Dan beliau bilang, orang itu Pak Ustadz yang mahal sekarang itu, waduh sehat. Saya walaupun megang uang 20 miliar itu kalau sakit itu aduh. Bunda, di setiap orang ketika ditanya arti kebahagiaan belum tentu sama. Mungkin dulu Bunda, di antara kita ada yang mengawali pernikahan, dia bisa belajar mandiri, berpisah dari orang tuanya, kemudian ngekos, itu kebahagiaan. Tapi ternyata berjalan 1 tahun, 2 tahun, mulai nopo kira-kira? Ngersulo. Mulai. Dan ternyata kebahagiaan yang dia dapatkan 2 tahun yang lalu, itu yang katanya itu bahagia tiba-tiba hilang. Semu Bunda. Kemudian naik level lagi dia. Ketika 2 tahun dia bisa, kalau ngekos itu kan mungkin hanya 1 petak. Ini sudah mulai punya anak 1. Punya cita-cita ngontrak rumah. Bisa ngontrak rumah, bahagia. Ustadz ini kok kayak cerita saya ya Ustadz? Kelihatannya ceritanya semua kelihatannya. Namanya orang hidup ya Bunda. Ngontrak rumah. Kemudian bahagia. Berjalan dari situ, kemudian berjalan tiba-tiba kok punya keinginan yang lain yang sehingga untuk supaya dia bisa bahagia lagi, kemudian beli rumah. Senangnya minta ampun. Bisa punya rumah, bahagia. Loh Bunda, sudah punya rumah,
itu masih nyari lagi. Bener apa betul? Betul. Sudah mulai mikirin nanti anak saya. Sudah punya rumah, lamunannya sudah beda lagi. Pingin punya di villa di sana, punya villa di daerah gunung sana, di Pacet ta, di Trawas ta. Bunda, kebahagiaan itu mohon maaf. Orang saya tanya jenengan semua sudah. Orang bahagia itu karo apa Bunda? Saya tanya. Tadi Bunda Cita sudah nyebut, nah orang dikai duit ya iso bahagia. Apa Bunda? Orang bahagia biasanya kita saya enggak bilang semua orang ketika dapat apa dia bahagia? Uang. Apa Bunda? Sehat. Apalagi? Dan sehat tok gak di duit ya ngeluh Bunda. Ya Allah. Apalagi Bunda? Dan lain-lain Ustadz. Dan lain-lain ya. Masya Allah, orang kadang ditanya, kamu bahagia karena apa? Karena sehat. Kamu bahagia karena apa? Kalau dapat pekerjaan. Kamu bahagia karena apa? Karena sudah menikah, ketemu jodohnya. Bunda, orang itu jenengan mau sampai ujung pun, orang yang awalnya tidak punya pekerjaan, dia dapat pekerjaan, bahagianya minta ampun. Ketika sudah berjalan, nanti pikirannya sudah beda. Bahagianya kalau apa Bunda? Kalau gajinya gede. Naik gaji atau naik jabatan. Yang dipikirkan beda lagi sudah. Maka Al-Quran memberi pemahaman kepada kita, manusia itu karakternya begitu. Tadi kan kriteria bahagia yang disebut ternyata semu kan. 2 tahun sudah ganti lagi. Katanya bahagia kalau dapat pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan, ternyata mindsetnya berubah lagi. Pingin yang nambah gajinya, naik jabatannya. Jangan dikira Bunda, orang yang level eselon 1, eselon 2, macam-macam lah itu. Itu mungkin bagi orang anak buahnya yang di bawah itu bahagia Bunda Cita. Tapi bagi dia yang sudah di level itu biasa saja. Makanya itu termaktub itu di dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu tidak akan berhenti sampai dia merasakan yang namanya tanah itu. Sehingga mereka berkunjung ke kuburan, maksudnya apa? Dia merasakan namanya baunya tanah, baru berhenti. Tidak ada Bunda. Semua orang punya asa, cita, tapi itu bisa bermakna positif ketika itu dilarikan kepada hal yang positif. Lah pertanyaannya kemudian, real happiness itu kayak apa? Orang yang sebenar-benarnya bahagia itu kayak apa? Standarnya itu apa? Ada satu ayat Bunda, saya nyatat ini, yaitu surah di surah, bentar ya, saya catatkan jenengan, surah An-Nahl ayat 97. Saya itu suka pas belajar gitu ya tak catat ini. Jadi saya tidak mudah untuk, padahal yang ngafalin Quran saya, tapi ngafalin pas ngaji gini tuh ngafalin susah saya. Jadi di dalam surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, mau laki mau perempuan, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh, itu lamnya lam li taukid, nunnya nun taukid. Falanuhyiyannahu, lamnya ini lam li taukid, nunnya falanuhyiyannahu, nahu itu nun li taukid, jadi double. Maka sungguh aku akan beri dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang enak, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan sungguh kata Allah, masih lagi double lagi, lamnya sudah li taukid dikasih nun taukid, dan sungguh kata Allah, aku akan balas mereka dengan pahala sebaik-baik, lebih baik dari atas apa yang telah mereka lakukan. Bunda, pertanyaannya kemudian, kalau standar kebahagiaan itu
mungkin kita dari ayat ini kita bisa menyimpulkan dua, tapi nanti kita akan pecah satu persatu esensi kebahagiaan itu apa. Kalau kita tengok ayat ini maka poinnya dua, semua didasari dengan keimanan. Yang kedua adalah dia melakukan kebaikan. Lah nanti kebaikan itu memberi turunan. Makanya Bunda, rumus orang bahagia itu adalah iman dan beramal soleh. Lah iman itu kalau kita terjemahkan ayat ini Bunda, meyakini bahwa Allahu Rabbah, Tuhan Allah adalah Tuhan kita. Allahu khaliquna, Allah adalah pencipta kita. Allahu razikuna, Allah yang memberi rizki kita. Maka kemudian kalau kita tahu ini, Allahu mu'tiyan wa mani'an, Allah yang ngasih, Allah yang menahan. Allahu khafidan, Allahu rafi'an, Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menurunkan derajat. Allahu qabidan, Allahu basitan, Allah yang menyempitkan rezeki, Allah yang juga meluaskan rezeki. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, maka pertanyaannya muncul, terus indikator real happiness itu apa? Para ulama ketika menjelaskan ini, yang namanya kebahagiaan yang sejati, satu Bunda. Yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang bersyukur. Orang akan bahagia ketika Allah anugerahkan di dalam dadanya menjadi orang yang bersyukur. Bunda, walaupun orang punya 100 miliar pun, kalau hatinya tidak qanaah, maka dia merasa kurang dan merasa kurang. Kalau Allah titipkan kepada diri kita Bunda, indikator atau real happiness itu satu, yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang bersyukur. Orang kalau mohon maaf, kalau kita bicara dunia, tidak ada Bunda, tidak ada ceritanya orang puas itu, tidak ada. Tidak ada. Mau dia dulu nikah, cita-cita pingin suaminya seperti ini, istrinya seperti itu, habis itu dihadapkan realitas. Yo bener ayu, yo bener ganteng, tapi ternyata mutungan, gondoan. Atau ternyata oleh, tapi ternyata ndak punya uang. Milih pundi jenengan? Milih gak patek ganteng tapi duit. Ganteng yang duwe akeh. Wah iku rek. Artinya Bunda, kalau kita tengok ini, bahagia itu kalau kita masih di dunia, ndak ada ceritanya kita itu kemudian merasa puas, ndak ada. Sampai kita mati baru selesai itu. Ndak ada ceritanya kemudian excellent itu, ndak ada. Kebahagiaan yang kemudian excellent yang menurut orang katanya uang, ketampanan, jabatan, kesehatan. Ada masanya semuanya, ada masanya semua. Makanya kalau kita ingat perkataan banyak para ulama itu, yang namanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Dan bayangkan, Imam Ghazali, ini saya baca kitabnya Bunda, di kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu begini, kita baru satu ya tadi ya, ingetin saya kalau saya lupa, yaitu qalbun syakir. Imam Ghazali itu sampai begini, manusia itu aneh. Bagaimana wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al-masyaqqah wa dulla fi talabid dunya syahron aw sanatan roja'an antastariha biya isrina sanatan masalan. Aneh, manusia itu kenapa tidak berpikir, dia rela kerja pagi sampai sore, bahkan itu dilakukan bertahun-tahun, tapi itu ternyata yang dia kejar itu hanya untuk kehidupan yang mungkin cuma 20 tahun, 60 tahun. Bunda, saya tanya jenengan, anggap saja, Imam Ghazali itu ini, anggap saja manusia itu dikasih umur 60. 70. Ya. Apa 100 saya wis gak apa-apa wis. Jangan. 100 ini ya. Wis anggap aja 70 lah. Bunda. Ya, hitungannya men gampang.
swidak ae ben gampang. Atau 100 ganjil, swidak ya ganjil lho nggih. Mboten nggih utuh nggih. Gini Bunda. Umur 60 saja. Beliau mengatakan, manusia itu Allah ciptakan, kalau kita ngomong durasi waktu, itu kan 24 jam. Normalnya orang tidur berapa Bunda? 8 jam. 8 jam dari 24 jam berapa? Berapa persen? Berapa persentasenya? Sepertiga kan? Sepertiga. Artinya Bunda, kalau 60, kita 20 tahun isinya tidur. Tidur. 20 tahun tidur. Bayi sampai remaja umur 20 hidupnya ya belajar. Kita kalau mohon maaf usia-usia anak bayi sampai usia-usia 20 itu kan belum, orang rata-rata belum bicara bagaimana hidup, apa belum kan. Kita itu ngomong hidup pas di bojo nih kalau hidup. Maksudnya pas mikir yo aku kudu ngene kudu ngene. Dalam nggih gitu Bunda. Wancine tuku pempese anak, wancine tuku susune anak. Dari situ kemudian Bunda, Imam Ghazali itu begini, manusia itu aneh. Mereka hidup 60 tahun, mereka belain setiap hari berangkat, sore pulang. Kenapa sampai mereka belain sesuatu yang sebenarnya mereka tahu hanya 60 tahun? Kenapa mereka tidak preparing untuk yang di dalamnya abadal abad, selama-lamanya? Maka aneh, kata Imam Ghazali, aneh kok ada orang bekerja ninggalin sholat, itu tidak ketemu akal. Dia kerja untuk hidup yang mungkin hanya 60 tahun, mohon maaf kok 60 tahun, kadang orang ketemu suksesnya itu umur 40, mari ngono sukses umur 50, umur swidak wis loro kabeh awake. Gitu? Sekaya-kaya orang Bunda, nikmati kekayaannya itu mentok 20 tahun. Dia umur 40 enggel ketemu suksesi, menikmati 20 tahun sudah 60 iku nak kena asam urat, nggak kena kolesterol, nggak kena macam-macam. Kalau kena ndak iso nikmati makanan enak Bunda. Gini apa mboten? Ndak ketemu. Jadi Imam Ghazali ngeten dawuhe, aneh kenapa mereka tidak berpikir kehidupan yang sementara, dia tahu bahwa nanti loh usia segitu dia mati, bela-belain untuk mendapatkan kenikmatan itu yang semestinya abadal abad itu, kok kenapa enggak di-preparing? Padahal ayatnya jelas itu, jangan hafal itu, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula. Al-ula itu hayat dunia. Sudah dikasih tahu, kita itu sudah dikasih tahu sama Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu, semu, sebentar. Bunda, makanan yang paling mahal kira-kira apa? Sing mahal, sing enak. Hah? Bebek sinjai. Tenang, nanti kita kasih semuanya. Sinjai. Beda. Kadang awong panganan ono sing sampai sak porsi ini regane 1 juta. Gitu. Kula niku nate mbek Kalining niku jak ngafe ngoten lho. Apa jenenge bahasa Inggrisnya kopi ireng ya apa? Americano iku. Kula oh ketoke jenenge apik ngono, Americano ireng. Ternyata kopi ireng ya. Regane 20.000. Maksudnya begini Bunda, mohon maaf. Hanya berapa senti sih kita merasakan kenikmatan makanan yang kita anggap nikmat? Sini lidah, tenggorokan selesai. Selesai. Sampai sini sudah tidak merasakan, di perut sudah tidak merasakan. Pendek. Kita itu loh sudah diingetin di Quran, kenikmatan dunia itu semu, menipu. Loh, kita sudah dikasih satu, tapi mbelani sampai sepunten nggih, sepunten. Belani sampai korupsi, dagang bujuk untuk kenikmatan yang cuma 20 tahun. Iku nak awake sehat. Nasi naudzubillah bidzalik. Wong wis mati diungkrek-ungkrek salai. Yang semestinya orang mati saja kita itu loh disuruh menyebut kebaikannya.
bukan menutup aibnya, bukan menampakkan keburukannya. Bunda, jenengan pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita punya kewajiban, terutama panjenengan. Kalau laki-laki wajib memastikan apa yang diberikan kepada istri, anak itu halal. Imam Ghazali mengatakan, orang mau mengejar kebahagiaan, dia ingin naik jet pribadi, dia ingin ke tanah suci setiap waktu, dia ingin ke Amerika. Bunda, itu kenikmatan yang kata Imam Ghazali, kamu itu hidup 60 tahun, 100 tahun lah anggap aja. Itu kamu paling menikmati cuma 50 tahun kalau umurmu panjang. Tapi kenapa kehidupan yang abadal abad, yang nanti kita akan abadi di dalam, kalau neraka ya neraka terus, kalau kafir, kalau kemudian Allah takdirkan kita masuk surga, di surga terus, kenapa enggak preparing itu? Maka ulama-ulama dulu ketika ngomong bahwa bagi orang mukmin dunia itu penjara. Ketika dia berjumpa dengan kematian, itu suatu kebahagiaan. Awake dhewe nak apik mati wedi napa mboten? Wedi. Anakku durung nikah rek. Aku durung noto anakku. Kita terpenjara sendiri dengan syahwat, dengan keinginan. Kita itu loh Bunda, yang menjara itu diri kita sendiri dengan syahwat kita, dengan keinginan kita, dengan cita-cita kita, hingga muncul ketakutan-ketakutan, mati aja takut. Belum lagi kesalahan-kesalahan kita. Maka kebahagiaan yang sejati adalah qalbun syakir, hati yang bersyukur. Yang kedua Bunda adalah az-zaujatus salihah au awiz zauj as-salih. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika Allah anugerahkan kepada kita pasangan yang baik. Sekaya apapun orang, kalau kemudian partnernya itu tidak membawa impact positif terhadap dirinya, termasuk membimbing dirinya, mengajak dirinya, maka sekaya apapun, ya kecuali mindsetnya dia, mohon maaf, mindsetnya dia uang, beda cerita. Kalau mindsetnya laki atau perempuan ya, mindsetnya bahwa dia yang penting dapat uang, saya tidak butuh pasangan setia, saya tidak butuh begini, ya beda cerita. Itu kan sudah mindset yang rusak. Mindset yang rusak. Ada enggak? Ada lah. Begitu itu ada. Pokoknya aku dikai duit, aku bahagia, aku happy, tapi mohon maaf, mari ngono, nak wis umur swidak yus keriput. Wis apa yang mau dicari? Ya makanya ya Allah, naudzubillah min dzalik, kita itu kenapa kok rela bekerja kemudian dengan cara mendolimi orang, kita beraktivitas dengan cara membohongi orang, karena dia tidak tahu tentang mindset hidup yang dituntun oleh Al-Quran. Bunda, jadi saya buka Quran digital itu, Al-Qasas 77, itu coba jadi pedoman buat kita semua. Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik innallaha la yuhibbul mufsidin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu carilah pahala akhirat dengan apa yang aku berikan kepada kalian. Artinya Bunda, apa yang Allah berikan kepada kita, Allah itu ingin membangun kita mindset, apa yang kamu dapat harus menjadi jembatan kamu, kendaraan kamu ke akhirat. Tapi Allah juga tahu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kita itu butuh rumah, kita butuh makan, anak kita butuh biaya sekolah. Kata Allah, jangan lupakan bagianmu di dunia. Tapi ingat, tujuanmu itu apa yang aku berikan harus kamu pakai untuk kendaraan akhirat. Tapi Allah juga memberi pemahaman kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Maka kemudian masih dilanjutkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat kepada siapa? Siapapun.
Suami panjenengan, istri kita, anak kita, sahabat kita, teman kerja kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau orang hidup kok pedomannya ini Bunda, selesai. Oh iya yo, aku nomben gak duwe popo, saiki dikai Gusti Allah duwe koyo ngene. Berarti yo nak aku saiki nontok wong susah, aku yo kudu nulung. Aku nomben yo koyo ngene yo ditulung wong iki, wong iki, wong iki. Maka kemudian wala tabgil fasad, jangan kamu buat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Bunda, sebahagia-bahagia orang itu ketika dia punya pasangan yang baik. Kasarane nggih ame sewu, bahasane wong-wong nomben kan mangan tempe tahu nak popo, pokoknya bareng bojoku. Ya apa kira-kira? Mau Asam urat Ustadz, tempe tahu terus. Masya Allah. Maka Bunda, pasangan yang baik itu merupakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Yang ketiga apa Bunda? Al-waladus sholih, anak yang baik, keturunan yang baik. Bunda, sekaya apapun, istrinya baik, rezekinya lancar, tapi digoda oleh anak, rasanya ada yang kurang. Ada orang tua yang seperti itu ada. Rezekinya lancar, istrinya soleha, suaminya soleh, tapi Allah kasih ujian lewat anak. Narkoba, pergaulan bebas. Makanya Al-Quran itu kalau menyebut anak itu macam-macam. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anak kalian, harta kalian adalah fitnah. Fitnah di sini apa? Ai ihtibarun, ujian. Ada lagi anak kadang di Quran disebut dengan istilah az-zinah. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak, harta itu perhiasan. Loh, kenapa kok dikatakan perhiasan? Jangan tahu kan perhiasan? Perhiasan itu kalau tampak orang buat kita bangga apa tidak? Buat kita senang atau tidak? Sama, anak juga sama, jangan dikira enggak. Omaku apik, koncoku sing nonton men seneng, ditudahno, bangga, zina, karena itu perhiasan, harta. Anak juga sama, alhamdulillah anakku S3, beasiswa. Loh, itu zina, memang layak untuk membuat diri kita bangga, karena memang zina, kayak uang gelangan semene iki, semene tutuk ini. Masya Allah, tapi wong Indonesia kan tidak patek seneng ngoten nggih. Oh seneng. Aduh ya Allah. Makanya ya Allah. Tapi ya memang niku naluri ya, naluri perempuan. Naluri perempuan itu suka perhiasan. Suka. Ono wong sing gak suka perhiasan, gak suka nganggo tapi nyimpen. Gak suka nganggo tapi nyimpen. Baik. Bunda, anak itu Masya Allah, Al-Quran kadang menyebut fitnah, kadang menyebut zina. Al-Quran kadang menyebut anak itu qurrata a'yun, pelipur lara. Alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kadang nyebut qurrata a'yun. Ya memang orang capek kerja, lihat anak, capek hilang. Mohon maaf, kalau sudah seusia-usia jenengan kulo, apapun yang dilakukan sebenarnya impactnya itu cita-citanya ke anak. Kalau sudah, apalagi kalau saya merasakan itu mungkin di usia-usia 35, 40, sekarang 40, 41 saya. Itu bahasa yang kita, wis anak awake dhewe nu pokok iso mangan. Tapi apa yang kita lakukan? Buat anak. Buat anak. Aduh ya Allah, jangan tanya siapapun orang yang punya perusahaan apa, itu susahnya orang tua ketika dia sudah ngerintis usaha kayak gitu, anaknya tidak ada yang mau megang. Orang tuanya sudah ngerintis pesantren, ngerintis pendidikan, lembaga pendidikan, jenengan ngerintis buka usaha catering, Mama. Tiba-tiba anaknya tidak ada satupun yang mau terjun di situ. Iku yo rasane sak bener yo ngenes, sak bener ngenes. Nak ditakoki no ngenes.
Masya Allah Bunda, dari sini apa ya, kita kalau paham ini, orang tua itu melakukan apapun itu untuk anak, tapi saat awal nikah itu paling Bunda hanya untuk dirinya dan pasangannya. Tapi kalau sudah punya anak 2, 3, apalagi sudah dewasa, untuk anak-anaknya. Saya tambahkan nanti kita perkaya lagi di pertanyaan-pertanyaan, yaitu anak yang soleh. Yang keempat adalah al-bi'ah as-solihah, circle yang baik. Kayak panjenengan gini, ya circle-nya circle kajian, mana jeleknya, apa jeleknya. Makanya Masya Allah, circle yang baik itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dinilai. Dan yang terakhir Bunda, real happiness selain yaitu memiliki hati yang bersyukur, pasangan yang baik, anak yang baik, circle yang baik, adalah yang kelima adalah Allah anugerahkan kepada kita al-umrul mubarak, usia yang berkah. Berkah itu bicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Kalau dikasih usia pendek 40, 50, maka itu berkualitas. Kalau dikasih usia yang panjang, tetap kualitas dan kuantitasnya tidak kalah jauh. Makanya kalau dikan milih ya kepingin umur dawa Bunda, tapi sing sehat. Nah, umur dawa mari udah dikembangi amben kan ya sakno sing urip, ngoten lho. Sakno sing sehat ngoten. Baik Bunda, bisa kita perkaya dengan pertanyaan-pertanyaan. Insyaallah, alhamdulillah kita mendapat poin-poin yang daging semuanya Bunda. Mudah-mudahan kebahagiaan yang kita perlu ini benar-benar kebahagiaan lahir batin. Ya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami sampaikan para pemirsa dan juga bunda-bunda yang berada di ballroom bahwa acara ini disupport atau didukung oleh Majelis Zikir dan Sholawat Al Yasmin, Cita Butik, Cita Public Speaking Class, Cafe Cinema, Depot Bunda, Cita Entertainment, RKM, Ruang Kreatif Muda atau Rizky Kevin Melody, kemudian Juragan Panggung, Asgal Apparel dan juga Ekotrend, One Pesantren, One Product. Dan untuk konsumsi hari ini kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Hajah Siti Rofiah atau Bunda Rofi, owner dari PT AM Nanda Putra Scaffolding. Kemudian media partner kita adalah beberapa media yang sangat luar biasa sekali yang mendukung acara kita pada kesempatan sore hari ini, kajian senja yang luar biasa. Oke, biar semangat kita akan yel-yel terlebih dahulu. Al Yasmin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Gus Mujab, kita saatnya memberi kesempatan kepada audiens kita untuk bertanya. Bagi para pemirsa, boleh silakan bertanya. Nanti akan ada panitia atau tim kami yang akan memberikan kontak langsung, bisa melalui WA. Dan untuk yang berada di ballroom kami persilakan untuk bertanya. Baik, tidak ada yang bertanya, terima kasih. Kita kembali ke Gus Mujab. Kenapa? Karena penjelasan beliau itu sudah sangat gamblang sekali. Betapa ketika kita ingin bahagia itu salah satunya adalah hati yang selalu bersyukur. Kemudian pasangan kita adalah pasangan yang baik yang mensupport kita. Kemudian apalagi tadi Bunda? Putra-putri yang soleh dan solihah. Kemudian iya baik dan lain-lain. Baik, silakan, ada pertanyaan? Boleh, silakan. Mic-nya boleh sebelah sini Kak. Tengah. Sebelah sini Kak, ya. Sebutkan namanya Bunda dari Majelis Zikir dan Sholawat Al Yasmin. Grup berapa Bunda? Grup 1 Bunda. Ya, namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Rohma Isnaini dari grup Al Yasmin 1 yang diadmin dengan Mbak Bunda Lulu. Saya mau bertanya Ustadz, seorang wanita yang sudah menikah, yang diharapkan adalah datangnya seorang keturunan. Insya Allah keturunan itu yang akan menambah kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tapi bagaimana jikalau keturunan itu belum Allah hadirkan di pernikahannya sudah hampir 26 tahun.
cara untuk menghadapi itu supaya tetap bahagia itu bagaimana, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Rohmah ya. Monggo Ustaz. Langsung ya Bunda. Nggih. Baik Bunda Rahmah yang saya muliakan, bagaimana ketika orang dalam berumah tangga sudah sekian tahun, hampir 26 tahun ya, Allah belum anugerahkan keturunan. Yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita yaitu keluarga yang belum Allah kasih keturunan itu, bahwa di Al-Quran banyak kisah tentang konsep keturunan. Di antaranya adalah keluarganya Imron dengan Hannah yang kemudian kelak melahirkan seorang wanita hebat yaitu Maryam. Di dalam Al-Quran ada kisah tentang anak yang belum diberi keturunan yaitu Zakaria, yang kelak kemudian Allah anugerahkan seorang sosok laki-laki yang mulia yang disebut dengan Yahya. Artinya apa Bunda? Dan itu kisahnya tentang penantian panjang. Mungkin akan timbul pertanyaan, niku ora nabi, niku ora rasul, lah kula niki mboten nih. Ya napa carane supaya niku kula tetap bahagia dengan belum hadirnya keturunan, gitu kan Bunda ya. Maka ada satu ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama Mesir, yang ini bisa membuat penguat kita semua. Man'ul ata ainul ata, tertahannya pemberian, anugerah, rizki, anak yang kita tunggu-tunggu, ternyata Allah tidak ngasih-ngasih. Kemudian man'ul ata ainul ata, artinya ketika kula panjenengan dikasih oleh Allah hati menerima bahwa ini adalah yang terbaik untukku, maka kata Imam Ibnu Athaillah, itulah sebaik-baik anugerah ketika hati itu menerima. Artinya Bunda, kita selalu tidak pernah tahu takdir kita kayak apa. Itu penguatnya man'ul ata ainul ata. Satu, tertahannya pemberian yang diberi, yang itu menjadi harapan kita, kemudian Allah tidak hadirkan, kemudian kita legowo, kita menerima. Kata Imam Ibnu Athaillah, itulah sebenar-benarnya anugerah ketika kita ridho. Kita kuatkan dengan apa lagi Bunda? Ketika tak kunjung datang apa yang kita mimpikan. Di Al-Quran itu ada salah satu ayat yang berbunyi, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kamu sukai itu tidak baik untukmu. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik untukmu. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Bunda, kita tidak tahu, bukan loh saya tidak akan begitu, belum tentu. Kita tidak tahu. Amit sewu nggih. Moro-moro Gusti Allah aweh, moro-moro diwehi seandainya nih. Moro-moro Gusti Allah ngenehi mboten ingkang sempurna secara fisik, secara apa. Kita tidak. Dan jenengan bisa saja, siapapun bisa saja dia berontak, malah kufur nikmat. Allah ingin menyelamatkan kita dari kufur nikmat itu. Lah orang tidak melihat endingnya itu. Makanya seolah-olah kalau dikasih ndak, banyak kok dulu orang, mohon maaf ya, nikah oleh dewi gak dijodohno, ngeyel-ngeyel dewi, mari ngono njok pegatan dewi. Itu kan tentang konsep itu. Karena kalau jangan tengok di tafsir Jalalain itu diterangkan, dulu itu ada orang yang matur sama Kanjeng Nabi, ingin punya anak. Oh bukan punya anak. Dia ini ngomong tentang situasi pasangannya. Dia ingin cerai, minta cerai. Karena bercerita tentang problem rumah tangganya.
dikira dengan cara dia cerai kemudian itu menjadi solusi. Belum tentu. Orang yang mohon maaf, banyak kan dalam rumah tangga cekcok setahun, 2 tahun, 5 tahun, mari ngono selang 10 tahun dikei urip enak banget, bahagia, rizkinya lancar, anaknya api-api. Ada model begitu. Ono sing awal-awalnya indah, burine hancur. Ki wonten. Ayat ini menjadi penguat. Dulu sahabat ketika perang Badar, itu jangan dikira mereka mari kita jihad, bukan. Pas sahabat iki jenabi wong semene musuh 3.000 pasukan itu sama aja perang nyari mati. Jangan dikira sahabat terus yakin semua, enggak. Apa yang membuat sahabat terus yakin? Kan Nabi sampai begini ekstrimnya. Kalau kalian enggak mau enggak apa-apa, berangkat sendirian pun aku akan berangkat. Artinya orang kan takut, orang perang itu sama saja mendatangi kematian. Ternyata kan Allah kasih yang berbeda, kenikmatan yang Masya Allah. Gitu Bunda. Ya Bunda ya, ketika tidak kunjung datang, apa yang diharapkan, kuatkan 2 hal tadi. Keridhaan dari orang berharap rezeki, orang berharap uang, orang berharap anak, kemudian tidak kunjung datang, kemudian dia menerima ketidakhadiran itu dia menerima ketidakhadiran itu adalah anugerah terbesar daripada yang dia minta. Artinya legowo itu anugerah. Yang kedua, kita tidak tahu baik dan tidaknya, dan Allah Maha tahu. Ya sudah, kita sabar. Gitu ya Bunda. Gitu Bunda Cita. Siapa tahu juga dengan cara seperti itu kita diselamatkan dari banyak kesedihan juga. Okay. Memang manusia itu penuh dengan keluh kesah juga. Nanti belum nikah masalah, sudah nikah masih masalah lagi. Pengen punya anak masalah lagi. Jadi insya Allah kalau kita selalu bersyukur, insya Allah kita mampu untuk menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah bagi kita. Kita mampu menjalani keadaan tanpa membenci kenyataan. Terima kasih untuk tidak bertepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan, ada pertanyaan lagi. Bunda ini enggak tanya itu karena sangat paham apa saking bingungnya bagaimana? Silakan. Ayo, ada yang mau tanya? Ya, boleh. Silakan Kak, mic-nya boleh dibantu. Yang enggak tanya ini nanti sampai rumah, jadu omong aku takon gitu. Silakan Bunda. Baik, ya, Assalamualaikum. Saya dari grup 3, nama Sunati Saniah dari Wonokromo. Matur suwun Ustadz dan Bunda yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Di sini saya akan tanya tentang usia yang barokah. Dalam hal ini kan kita ingin, yang kita tahu kan usia barokah kan bertambah-tambahnya kebaikan. Sedangkan kita ingin berusaha untuk sebaik mungkin dalam setiap kesempatan, setiap waktu kalau ada info kajian kita berangkat, ada info sholawatan kita berangkat. Sedangkan dari mulut-mulut sekitar kita itu ada yang mencibir, ada yang nyindir gitu. Netizen emang gitu. Terus gimana masalahnya Bunda? Untuk menyiasati itu kita harus tanggapi atau kita biarkan saja. Itu saja. Matur suwun, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus, orang yang julid ini harus diapain? Apa dibiarin? Apa sekalian diajak sholawatan? Jadi kalau kita itu dijulitin orang, kita ingin baik tapi mungkin dipandang sebelah mata sama orang. Itu dulu zaman sahabat begitu. Itu dulu Kanjeng Nabi itu awal-awal Islam. Yang masuk Islam itu orang-orang tidak punya. Sampai ada komentar, ojo kumpul lembean sahabatnya Muhammad, wong gak duwe. Di sini budak, Bilal, terus sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, orangnya kurus, kecil, mungkin orang memandang remeh. Orang-orang awal itu
Belum ada Abdurrahman bin Auf, belum. Kalaupun ada yang kaya ya sahabat Utsman. Yang lain enggak, orang-orang lemah. Sampai orang-orang kaya mau masuk itu mikir. Bahkan dulu Bunda, ini untuk jaga diri kita. Dulu sampai ketika Kanjeng Nabi di Madinah, itu ada orang-orang kaya yang sudah masuk Islam. Mereka itu mau satu majelis dengan sahabat-sahabat yang fakir itu tidak mau. Sampai mereka itu, Kanjeng Nabi kami ingin buat majelis sendiri gitu. Kanjeng Nabi tidak berkenan. Buat apa? Islam mengajarkan kesetaraan, persamaan, yang membedakan adalah ketakwaan. Lah, kalau ada orang julid, pertanyaannya kan begitu ya Bunda. Yaitu bisa dijawab pakai ayat Quran, wa'arid anil jahilin. Dudu wa'arid anil julitin gitu deh. Wa'arid itu artinya sudah abaikan saja. Abaikan. Wa'arid anil jahil. Kanjeng Nabi dulu diejek apa? Kanjeng Nabi tetap jalan. Yang penting positif jalan. Loh, mohon maaf. Yang ada itu Kanjeng Nabi awal-awal di Makkah itu kan selalu ketika ada orang membantah kamu, ucapkan saja qaulu salama. Ngomong sing apik ae, gawinan sing tenang. Enggak usah perlu dibantah. Jawaban sing apik, responden sing apik. Ketika ada orang ngoceh macam-macam, wa'arid anil jahilin. Ngapain waktumu habis untuk nanggapi orang yang julid? Buat apa? Capek kita. Ada orang sudah terkenal nanggapi komentar ning Instagram, netizen ning TikTok, ora nenteki. Ora nenteki. Ya pakai ayat itu wa'arid anil jahilin. Ojo wa'arid anil julidin gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi anjing menggonggong, berarti yang julidin kita anjing dong. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah ya untuk bisa terus istiqomah. Karena memang kalau kita mengusahakan kebaikan selalu ada tantangannya. Selalu ada orang yang menganggap kita salah lah, menganggap kita lebih rendah dan lain-lain. Pokoknya kita yakin ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan ini benar, maka insya Allah hasilnya tidak akan salah. Kan gitu Bunda. Baik, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Loh, kok tambah banyak yang mau tanya ini? Enggak apa-apa. Boleh ya, masih Boleh ada lah, waktunya? tambah satu. Oke, satu lagi deh ya, satu lagi boleh yang paling belakang silakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ika alias Min 3 Bunda. Okay. Saya mau bertanya Bunda. Bunda boleh berdiri? Ya. Baru pertama kali saya Bunda sini. Alhamdulillah, selamat datang. Iya, amin. Bunda saya mau tanya dan Pak Ustadz saya mau tanya bagaimana cara kita untuk menghadapi agar bisa ikhlas, bisa ridho, bisa bersyukur, selalu bersyukur. Karena ketiga-tiganya itu bisa diucapkan, gak mudah diucapkan tapi dilakukan sangat sulit Ustadz. Gitu. Bagaimana Ustadz caranya itu? Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin itu ada hubungannya dengan tagline kita kan, Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Masalahnya bagaimana kita supaya bisa menjadi ikhlas, bahagia dan barokah Ustadz? Baik Bunda, ada penjelasan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lulu'iyah, sarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada satu konsep namanya At-Tauhid Al-Hakiki. Tauhid yang hakiki. Tauhid yang hakiki ini cara cesplong untuk merespon apapun yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa tauhid hakiki? Yaitu segala hal yang terjadi, yang terlewat, yang terabaikan tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Apapun itu, saya mesti apik deal, gak situ deal nyambut gawe.
sing mestine wis diangen-angen untung semene mari ngono blezet. Maka orang yang tidak mengajarkan pada hatinya tentang tauhid hakiki, maka dia akan mencari kambing hitam, ora kambing putih. Golek. Sampeyan sing ngomong kedukuran ndak sido. Orang yang tidak punya tauhid hakiki, dia akan selalu mencari kambing hitam. Siapa yang menyebabkan ini begini? Siapa yang menyebabkan terjadi seperti selalu begitu. Tetapi kalau orang yang punya tauhid hakiki, dia akan di dunia ini yang terjadi, yang terlewat, semua tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Lah kalau kita paham itu Bunda, maka ya kita harus belajar pelan-pelan untuk menyadari bahwa tapi biasanya wong nek titik iku biasanya iso wis lah itu melayune ning putus asa. Wis lah kula soro-soro bojoku wis tak kandhani angel, anakku tak kandhani wis karepe. Jangan begitu. Tetapi jenengan harus selalu punya kekuatan bahwa Allah bisa merubah dalam sekejap. Apa yang mungkin sekarang membuat kecewa, bisa saja anak kita, pasangan kita berubah 100 atau 360 derajat menjadi sesuatu yang mungkin cocok dengan keinginan kita, dan itu bisa terjadi. Gitu Bunda. Ngaten nggih. Baik, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini benar-benar bisa ikhlas, bisa bahagia, dan hidup lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya berkenan Gus Mujab untuk muhasabah singkat sekaligus memimpin pembacaan doa. Bunda, sebelum kita masuk di muhasabah, saya ingin menyampaikan satu ayat An-Nahl ayat 96. Ini jenengan pakai pegangan ketika apapun yang kita pegang itu lepas. Apapun yang kita harapkan tiba-tiba sirna, tiba-tiba luntur dan lain-lain. Ini ayat ini menjadi penguat kepada kita. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Bunda, tidak ada di dunia ini kemudian terus konsisten stabil, itu tidak ada. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap. Bahagia itu tidak akan konsisten Bunda, mengalami perbedaan, mengalami. Tapi apa yang di sisi Allah konsisten, kekal abadi. Baik Bunda, kita tutup kajian sore ini dengan membaca istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Allahumma ya Allah, Engkau yang menentukan atas segalanya, Engkau yang menakdirkan atas segalanya. Anugerahkan untuk kami ya Allah, anugerahkan untuk kami ya Allah ilmu yang barokah, rizki yang barokah, usia yang barokah. Allahumma ya Allah, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la khawla wa la quwwata illa billah.
Ya Allah, anugerahkan kemudahan untuk segala urusan kami. Hilangkan segala kesulitan, datangkan ya Allah kemudahan. Allahumma ya Allah, takdirkan kami semua bisa ke tanah suci kota Makkah dan Madinah. Takdirkan kami untuk bisa berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kekuatan untuk kami bisa beribadah sebentar lagi di bulan Ramadan ya Rabb. Anugerahkan kesehatan untuk kami bisa mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, tawaffana muslimin, tawaffana muslimin. Wafatkan kami semua ya Allah dalam kondisi ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bunda, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sahabat Yasmin yang berada juga para pemirsa yang berada di rumah. Dengan demikian berakhir sudah kajian senja kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Gus Mujab tadi bermanfaat bagi kita semua, baik yang berada di ballroom maupun pemirsa yang berada di rumah. Kita siapkan diri kita untuk membebaskan diri kita dari rasa memiliki agar terbebas dari rasa kehilangan. Saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus istiqomah untuk menggali ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah.